Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIK Sena Nusantara Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIK Sena Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIK Sena Nusantara, saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Oke, judul kita adalah Mendeley untuk Reference Manager berbasis open source. Nah, ini kita mengadakan seminar dalam rangka masih ada wabah COVID, COVID-19, virus corona, dan kita masih diberikan kesehatan. Dan kegiatan ini adalah untuk sebagai wujud peduli kita terhadap banyak korban COVID untuk menggalang dana bagi yang merasa banyak yang terimbas dengan wabah tersebut. Pertanyaannya sebelum kita bertanya Pak Mendeley, kenapa sih kita harus menggunakan yang namanya software, salah satu tool yang namanya manajemen reference management atau reference manager di dalam software kita. Toh banyak yang sudah menuliskan naskah atau artikel ilmiah apapun itu bisa dilakukan dengan MS Word atau apapun. Ya, kita tahu itu sebenarnya juga bisa, tetapi memang ketika nanti Anda membutuhkan yang namanya kita sudah mengkoleksi artikel sedemikian banyak, bahkan mungkin artikel yang kita koleksi itu ada yang berbayar, ada yang mahal, ada yang agak murah gitu kan. Itu sayang kalau misalkan kita simpan dan kita nggak tertib dalam mengkoleksi atau menyimpannya, itu kita tidak sistematis, ini juga nanti kita mencari lagi itu agak susah. Maka di sini salah satu software yang sangat kita butuhkan untuk bisa menangani masalah itu, salah satunya adalah dengan tool yang namanya Reference Manager. Salah satunya adalah Mendeley. Versi lain bisa juga dengan menggunakan software yang mereknya adalah Zotero. Ada juga EndNote. Cuman ada beberapa di antara mereka itu sifatnya tidak gratis. Ya, jadi ada yang berbayar. Kalau Zotero sama Mendeley ini sifatnya gratis. Tapi karena mayoritas orang sudah banyak pakai Mendeley, ini lebih cukup mudah dibanding yang lain, maka kita sangat merekomendasikan untuk menggunakan Mendeley. Ya, jadi itu kenapa kita butuh itu. Nah, salah satu kenapa kita harus selalu mereferensi di dalam sebuah naskah yang kita tulis. Seperti yang diungkapkan dari Pak Paulus tadi, ketika kita nulis dengan mensitasi dari sebuah penelitian sebelumnya, ini adalah merupakan wujud apresiasi atau wujud penghargaan kepada penelitian sebelumnya. Nah, maka di sini ketika kita melakukan sitasi, otomatis kita memberikan yang namanya menambahkan hak indeks bagi penulis sebelumnya. Maka semakin banyak kita tulis berarti kita semakin banyak menghargai. Tetapi ketika kita tidak sitasi berarti kita sama dengan mencuri. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, maka untuk itu saya mohon diizinkan untuk mencoba menyampaikan tentang tool software Mendeley ini.
dalam beberapa menit ke depan, sehingga nanti biar masing-masing dapat manfaat. Dan mohon nanti dalam acara seminar ini sifatnya memang agak semi teknis ya. Nanti selain kita ngobrol, langsung kita nanti lompat ke software Mendeley-nya. Terutama ini nanti pakai Mendeley desktop ya. Jadi nanti akan selalu kita pindah-pindah gitu. Nah, maka nanti tolong bisa mengikuti dengan software itu. Dan saya mohon nanti juga siapkan beberapa file hasil jurnal atau artikel atau naskah atau buku apapun sedikit aja sebagai untuk contoh untuk kita akan masukkan ke Mendeley dan bagaimana cara menggunakannya. Pada slide pertama, alasannya kenapa kita harus pilih Mendeley? Pilih Mendeley. Pertama adalah software Mendeley ini adalah sifatnya gratis, terutama untuk kegiatan akademik. Tapi kegiatan gratis ini dalam hal yang basic ya. Jadi basic itu mungkin kita akan diberikan semacam space sebanyak 2 giga untuk bisa menggunakan menyimpan artikel-artikel pustaka. Kemudian sifatnya adalah cross platform. Nah, ini tidak setiap software ini memiliki fitur ini. Seperti kita support Windows, Mac, Linux, mobile. Mendeley support itu. Sehingga ketika Anda nanti ingin menggunakan Mendeley yang versi desktop, ini terus kemudian pakai Apple atau Linux ataupun mobile, ini sangat didukung. Bahkan tanpa itu pun kita juga bisa mengakses dengan menggunakan web browser. Web browser pada umumnya asal bisa mengakses web yang sekarang sudah support HTML5 dan seterusnya, ini sudah support. Nah, itulah keuntungan kenapa kita harus pakai Mendeley. Kemudian, bagaimana Mendeley ini bisa membantu? Mendeley ini kayak sebuah cloud. Jadi kayak online storage, seperti kayak kita punya Google Drive, kita bisa nyimpen semua file-file referensi kita, pustaka kita, sehingga apa yang sudah kita kita beli atau kita sudah ambil, kita rekrut atau hasil memperoleh artikel yang susah payah itu, kita bisa collecting di situ, sehingga nanti ketika kita simpan agar nanti kita bisa cari dengan mudah. Dan ini tidak hanya sebagai sebuah hanya nyimpen aja, tetapi ini juga nanti sebagai sebuah kayak semacam perpustakaan pribadi, terutama masalah artikel. Kita tahu setiap artikel itu kalau yang bonafide itu mungkin satu artikel bisa memiliki harga sekitar $25, $35. $1 sudah segitu, mungkin sudah cukup lumayan ya. Kalau sayang kalau hilang begitu saja. Nah, begitu menjadi sebuah cloud, ini nanti kita bisa mengcollecting. Kemudian kita bisa mengakses juga, mengambil berita misalkan harian dari web, kita akses, kita ambil untuk citasi, kita bisa rekrut artikel dari koran tersebut, kita masukkan metadanya di dalam Mendeley. Kemudian nanti dari hasil collecting di dalam perpustakaan itu, nanti kita bisa baca via HP, tablet, komputer, dan juga web browser. Membaca tidak hanya sekedar membaca, tetapi ada artikel ilmiah itu layaknya seperti kayak kita itu mereview. Jadi yang namanya artikel, yang namanya hasil penelitian, itu tidak serta-merta kita hanya dengan begitu saja langsung kita copy paste, enggak. Tapi kita memang harus review, kira-kira pendapatnya apa. Kecuali kalau memang kita mengutipnya dengan beberapa kalimat atau apa yang memang persis itu dengan syarat dengan titik tanda petik, nah itu sangat diizinkan. Oke ya, jadi itu kenapa Mendeley bisa membantu, dan ini disediakan gratis. Kebetulan space-nya adalah 2 giga ya, tapi kalau nanti Anda upgrade mungkin ada versi berbayarnya juga. Tapi dengan 2 giga ini sudah cukup banyak untuk menampung kebanyakan artikel. Kemudian cara menggunakan Mendeley. Ini tadi dari Bapak Paulus atau Pak Moderator sudah menganjurkan untuk mendownload.
Nah, ini karena mendownload ini membutuhkan proses waktu yang bisa berbeda-beda dari setiap Bapak Ibu semua atau adik-adik semua, maka kita persilakan untuk mendownload kemudian untuk menginstalasi. Habis menginstalasi silahkan bisa sign up ya. Nah, ini sign up ini gratis, tapi syaratnya harus punya email. Silahkan emailnya. Diprioritaskan untuk menggunakan email institusi seperti Sinus ASID atau mungkin Telkom ID atau apa gitu, itu email institusi. Kecuali kalau memang tidak punya, silahkan bisa dengan menggunakan gmail.com atau yahoo.com silahkan. Nah itu karena nanti ini juga akan menjadi akun kita seterusnya. Jadi harapan kita nanti habis seminar ini Bapak Ibu atau adik-adik semua sudah punya akun Mendeley dan punya collecting perpustakaan pribadi tentang Mendeley dan siap untuk melakukan sitasi dari naskah yang nanti akan kita tulis. Itu. Kemudian ketika Anda sudah selesai instalasi, nanti akan muncul software seperti ini, Mendeley ya. Jadi ada 3 kolom, kolom navigasi yang pertama, kemudian kolom isi list detail pustaka, ya. Kemudian yang ini adalah metadatanya dari yang terpilih, yang aktif, ya. Jadi misal kalau pilih salah satu jurnal, otomatis akan muncul ini. Jadi ini adalah detail atau metadatanya. Nah, nanti kalau citasi nanti akan muncul di sini. Ini versi Mendeley desktop. Hampir sama dengan Mendeley versi web, hampir sama seperti itu, tapi kemampuannya kurang dibanding Mendeley desktop. Kenapa? Web tidak bisa dipakai untuk mensitasi dokumen. Kelebihannya Mendeley desktop nanti bisa dilakukan untuk membuat citasi, membuat daftar pustaka, yang jelas membuat sitasi dan daftar pustaka itu cara yang benar ya. Jadi ketika nanti publikasi atau naskah yang Anda buat itu nanti dipublikasikan di web atau di sebuah jurnal, itu nanti sitasi yang Anda buat itu nanti terbaca oleh mesin pengindeks seperti kayak Google Scholar, kayak ResearchGate, kemudian kayak Scopus, macam-macam. Nanti itu akan terbaca. Tapi kalau Anda nulis secara manual tidak jaminan. Maka itu yang kita membutuhkan fitur tool citasi itu. Kemudian di dalam sebuah referensi ini ada 2 jenis. Referensi yang pertama itu ada referensi dengan dilampiri dokumen atau ada filenya, PDF misal. Tapi tidak harus selalu PDF. Ada yang namanya peneliti dari orang seni, ini tentu saja tidak bisa mengkaitkan hanya dengan PDF saja. Mungkin kalau seni tari, hasil karya riset dia apa? Karya monumental seperti kayak video. Nah, video ini bisa dilampirkan di metadatanya. Begitu juga seni patung, mungkin hanya foto. Nah, jadi itu bisa dilampirkan. Tapi kebanyakan nanti kita akan menggunakan PDF. Ada juga yang namanya referensinya, referensi itu yang tergolong dari metadatanya dari Mendeley tadi. Ya, ini maksud saya ini. Nah, ini di bagian sebelah sini. Ini nanti citasinya ada di mengutip dari situ. Ini nanti tidak juga terlampiri dengan PDF. Artinya apa? Dokumen yang kita koleksi itu kadang ada yang sifatnya tidak bisa memungkinkan dalam bentuk soft file seperti buku dalam bentuk fisik atau buku hard copy gitu ya. Ini tentu saja nggak bisa. Apakah itu bisa memungkinkan dimasukkan ke Mendeley? Bisa. Metadatanya tapi otomatis nanti kita bisa masukkan judul, nama pengarang, penerbit, tahun dan seterusnya. Jadi itu yang kita masukkan hanya metadata. Sehingga kalau kita nanti mengutip dan menuliskan daftar pustaka nanti bisa tercantumkan. Kemudian kita akan mengatur setting library. Apa saja yang bisa kita lakukan? Hal yang paling utama, yang sering terjadi banyak kesalahan adalah bagaimana menambahkan sebuah pustaka ke dalam Mendeley. Kenapa? Kadang Mendeley itu memang sudah dibekali fitur canggih yang bisa membaca metadata dari sebuah dokumen yang berupa soft file. Contoh, saya punya sebuah jurnal dalam bentuk file. Saya masukkan ke Mendeley, akan terbaca judul pengarangnya. Tetapi ada format template dari sebuah jurnal tertentu yang tidak baik format templatenya, sehingga kadang judul akan dibaca sebagai pengarang,
pengarang akan dibaca sebagai judul dan tahun sebagai apa gitu ya. Nah, ini kebalik-kebalik. Maka perlu harus dicek lagi apakah sudah betul dokumen fisik dengan metadatanya. Nah, itu perlu dicek. Nah, meskipun di mail. Jadi tapi kebanyakan kalau jurnal-jurnal publikasi atau buku-buku dari Amazon yang kita ambil gitu atau soft e-book yang dari portal-portal besar ini sudah menggunakan format yang valid sehingga ketika dimasukkan di Mendeley langsung terbaca judul, pengarang dan seterusnya. Nah, ini yang sering kadang tidak diperdulikan. Maka ketika masukkan untuk masukkan pustaka sendiri ada banyak cara. Yang pertama yang kita pilih, silahkan pilih file atau folder dari PC Anda. Ini caranya. Kemudian bisa juga pilih folder langsung. Isi dari folder itu akan dimasukkan semua. Jadi PDF jurnal, Anda download semuanya, terus masukkan menjadi satu folder. Itu juga bisa. Satu persatu juga lebih baik. Karena lebih teliti, lebih baik. Kemudian yang berikutnya, ketika kita nggak punya lampiran, kadang kita tahu isinya mencakup seperti itu mengutip, tapi kemudian kita akan masukkan ke dalam Mendeley. Mungkin dalam formatnya ada yang menggunakan reference manager seperti dari MS Word gitu ya. Kita sudah masukkan pustaka di MS Word, tapi kita nggak pengen masukkan 2 kali. Nah, kita bisa menggunakan seperti itu. Atau mungkin kita mengambil dari jurnal yang semacam BibTeX. Coba sambil saya tunjukkan. Mohon maaf, saya coba Chrome dulu ya. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah dokumen. Contoh, taruhlah paling gampang ini Scholar ya, scholargoogle.com. Nah, kalau saya ngambil salah satu dari jurnal ya, jurnal. Sebentar, saya coba send out, saya coba masuk dulu ke saya. Oke. Di dalam jurnal mesin pengindeks semacam kayak Google Scholar, ini nanti kita akan mendapatkan format-format seperti itu. Saya buka lain lagi, jurnal ilmiah sinus misalkan. Jurnal, saya tulis jurnal ilmiah sinus gitu. Oke. Nanti akan bukakan ini jurnal. Nah, di sini saya akses. Oke, ini contoh yang berikutnya. Sekarang jurnal-jurnal sudah dibekali semacam fitur-fitur seperti itu. Jadi kita sangat mudah untuk mendapatkan metadata dari pustaka. Sebagai contoh ini ya. Ini kalau misalkan saya ingin mensitasi dari beberapa tulisan yang kita tulis di sini, ini kalau kita klik nanti ada tulisan yang namanya satu hasil pencarian dari Scholar itu ada yang namanya sitasi, ya, ada yang namanya sitasi, terus mohon maaf, ada yang namanya sitasi. Saya tidak harus masuk ke sini dulu. Saya searching misalkan. Saya misalkan judulnya augmented reality ya, misalkan. Ada penelitian augmented reality. Ini salah satunya. Contoh jurnal yang ada di sini, saya bisa melakukan sitasi dengan menggunakan citati. Nah, ketika saya klik, saya bisa mendapatkan yang namanya format yang namanya BibTeX, semacam BibTeX. Nah, ini ada proses apa atau BibTeX. Kita klik di sini. Inilah versi apa, ini harus Anda bisa mengambil ini di namanya di Notepad ya, contoh semacam Notepad. Nah, misalkan kita bisa simpan di Notepad, nanti disimpan dengan menggunakan, sebentar saya terganggu dengan tampilan. Oke, nah ini.
Ini kita bisa paste di sini. Silakan Anda simpan dalam bentuk file text. Nanti bisa dimasukkan ke sana. Nah, ini adalah format semacam kayak bibtex itu seperti ini. Ini adalah metadatanya. Sehingga nanti kalau kita masukkan Mendeley ini bisa. Oke, saya lanjutkan. Cara berikutnya adalah kita juga bisa menambahkan dengan memonitor folder. Begitu folder ada salah satu folder yang kita tuju agar nanti bisa kita khusus simpan untuk sebuah file pustaka atau sebuah artikel atau jurnal. Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa menyimpan di folder ini, otomatis Mendeley nanti akan menyimpan, akan menambahkan ke dalam reference manager. Kemudian yang berikutnya adalah menambah referensi secara manual. Nah, ini salah satu buku-buku seperti adik-adik mungkin pengen nambahkan buku Abdul Qadir. Oh, ternyata versi online-nya atau e-book-nya nggak ada. Otomatis nanti harus kita menambahkan dengan secara manually, ya, secara manual atau add entry manually ya. Ini add watch folder, ini untuk monitor folder, ada file-file tambahan, otomatis dimasukkan. Oke, jadi itu bagaimana cara nambahkan, itu paling penting. Nah, kemudian salah satu contoh yang nanti juga cukup penting, nanti kita bisa menambahkan dengan menggunakan apa? Dengan plugin. Nah, namanya web importer. Web importer itu nanti kita bisa tambahkan di dalam web browser kita, sehingga kalau kita nanti buka kebetulan, kalau kita, saya contohkan lagi. Web importer cara kerjanya adalah cukup penting, bagus ya. Jadi contoh kok nggak mau. Oke. Tadi saya membuka sebuah jurnal. Ini ketika saya buka jurnalnya Sinus ya, salah satu contoh itu. Ini ada punya Pak Endro contoh ini. Analisis penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi fintech ilegal dengan menggunakan hybrid. Ini salah satunya nanti kalau kita klik. Nah, ini kita bisa melakukan sitasi. Ya, kita bisa melakukan sitasi. Ini bisa diklik ya. Nah, ini sama kayak tadi di Google tadi. Jadi tinggal pilih bibtek atau apa langsung, semuanya bisa masuk. Tapi yang jelas nanti harus diimport ya caranya. Nah, itu kalau kita menggunakan. Nah, sekarang apa fungsi web importer? Di sini saya sudah menginstal yang namanya web importer. Selain nanti kita bisa menjumpai dengan cara how to citate, kita juga bisa menggunakan Mendeley ini. Mendeley web importer. Ketika kita menemukan sebuah artikel di dalam internet, kita bisa ngeklik ini. Agar dokumen yang kita baca sekarang ini bisa kita masukkan ke dalam Mendeley. Nah, ini kebetulan saya belum sign in. Saya coba kalau ada Bapak Ibu semua atau yang belum login, nanti bisa login dulu ke Mendeley. Contoh ini agar bisa masuk. Saya coba login. Ini yang Mendeley. Nah, jadi untuk menginstal web importer, Bapak Ibu atau adik-adik bisa ini saya sudah login ternyata. Oke, sudah login sehingga nanti kalau diklik nanti ada muncul ada gambar Mendeley-nya, nanti bisa muncul seperti ini. Coba saya refresh. Oke, saya klik. Oke. Consequent use by extend sign in. Nah, kita nanti akan sign in. Nah, begitu kalau sudah sign in dengan Mendeley, artikel yang kita baca itu dapat dengan mudah bisa kita tambahkan dan dengan cepat. Otomatis di dalam plugin web importer ini akan berisi judulnya apa gitu ya. Judulnya apa, terus kita akan menambahkannya di folder apa gitu, sangat dimungkinkan. Nah, di sini ternyata Mendeley-nya sudah bisa membaca banyak jurnal malahan dalam satu terbitan. Nah, ini PDF-nya juga sudah disertain
semuanya. Jadi begitu klik itu langsung akan masuk semuanya. Itu cara mudah dengan web importer. Oke lah, baiklah kita coba kenali untuk mencoba menggunakan itu dengan beberapa hal keunggulan-keunggulan tadi yang saya saya sampaikan. Kita coba. Mungkin silahkan bagi yang belum login ke Mendeley-nya dengan menggunakan Mendeley Desktop, login dulu. Saya coba login ke Mendeley dengan Mendeley Desktop saya. Jadi saya tidak akan membuat dari yang nol sama sekali karena Mendeley saya ini sudah saya pakai beberapa kali dan ini juga sudah ada artikelnya. Kalau yang bagi yang pertama kali tentu saja ini masih kosong ya. Masih kosong isinya nanti bisa ditambahkan. Oke, nanti kita akan coba berikan panduan bagaimana kita menambahkan artikel-artikelnya. Jadi kalau nanti sudah login atau sudah sign up dulu terus kemudian login dan sudah berhasil, akan dimunculkan sebuah window Mendeley. Window Mendeley itu nanti akan yang pertama kali munculnya ada bagian pertama ada kolom navigasi, yang kedua adalah semua dokumen yang sudah pernah kita kumpulkan. Terus kemudian yang ketiga adalah detail dari metadata dari setiap yang terpilih, dokumen yang terpilih. Contoh saya klik di sini, otomatis di samping sininya nanti akan dimunculkan. Saya aktifkan, otomatis akan dimunculkan. Nah, di dalam Mendeley ini navigasinya bisa macam-macam berupa folder, bisa juga berupa markup seperti ini, gambar all document recently edit, jadi yang barusan ditambahkan, kemudian yang barusan dibaca bisa dilihat ya, jadi kita tidak akan kehilangan jejak. Atau mungkin bahkan publikasi yang pernah kita upload di dalam portal di Mendeley nanti bisa kita lihat di sini juga. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini di dalam Mendeley-nya. Kemudian di bagian bawahnya nanti akan ada folder-folder yang kita akan pakai untuk mengklaster-klaster. Maksudnya menggulung-gulungkan dari banyak penelitian ya. Jadi bisa jadi satu penelitian, satu artikel bisa digolongkan menjadi beberapa folder. Bisa beberapa folder. Jadi dan itu sangat memungkinkan untuk dibuat terus. Jadi ini sangat memudahkan. Contoh kalau saya kebiasaannya adalah membuat folder ini adalah ketika saya melakukan ada proyek penelitian, saya akan buat folder dan saya akan gulungkan semua artikel yang saya pakai, saya masukkan di dalam folder itu sendiri. Terus di bawah ada tak-tak, ya. Kemudian di sini nanti akan ada list, ada simulasi, dan di sini ada jenis metadata dokumennya. Oke, sekarang akan kita pakai Mendeley-nya. Kalau sudah install, silakan disiapkan dengan menggunakan artikel, jurnal boleh, atau mungkin hasil proceeding juga boleh. Anda masukkan, tidak harus punya sendiri, mungkin bisa ngambil dari kita contohkan dari coba ketik Scholar boleh atau Stimik Sina Nusantara, jurnal Stimik Sina Nusantara. Terus nanti Bapak Ibu atau adik-adik semuanya bisa mengakses ke artikel-artikel tersebut. Contoh yang diakses mungkin adalah yang current misal, atau mungkin yang archive. Archive itu berarti jurnal yang sudah diterbitkan sebelumnya. Dan di setiap jurnal, layaknya jurnal yang paling punya jaminan agak baik, itu ada doi-nya ya, ada identitas dari ini sudah terdaftar. Kenapa? Syarat untuk bisa diindeks oleh mesin Garuda dari Dikti itu juga harus ada doi-nya. Ini sebagai syarat mutlak. Jadi kalau jurnal yang belum ada doi-nya otomatis tidak diperkenankan untuk diindeks oleh doi. Nah, doi ini sifatnya adalah unik. Jadi untuk satu dokumen, satu untuk selamanya. Jadi dan ini harus membayar dari sebuah konsorsium dari Crossref. Kita kebetulan kerjasama dengan Crossref. Kemudian
setelah kita membuka Mendeley, kemudian kita nanti akan memanfaatkan fitur-fitur di dalam Mendeley Desktop. Untuk HP atau mungkin di Android, nanti silakan bisa dipakai, tapi itu sifatnya hanya terbatas untuk kita mereview atau membaca artikel yang kita koleksi. Saya coba masuk ke sini. Ini web importer ya. Kemudian ada fitur sinkronisasi. Kita lihat di dalam Mendeley Desktop ini satu hal yang utama karena sifatnya adalah ini adalah berbasis cloud storage atau penyimpanan berbasis awan, maka artikel yang kita koleksi di sini akan disimpan secara online. Artinya apa? Ini sebuah keuntungan kita ketika kita tidak hanya menyimpan di satu komputer. Bayangkan kalau kita menyimpan di komputer, tapi komputer kita ternyata harddisknya rusak. Nah, itu artikel yang kita simpan pun nanti akan bubar jalan juga. Maka ini untuk menyelamatkan salah satunya bisa menggunakan fitur ini. Artinya apa? Setiap yang dikumpulkan, yang dikoleksi di dalam sini, Bapak Ibu semua atau adik-adik semua bisa mensinkronisasi dengan fitur sinkronisasi di dalam Mendeley ini. Sehingga semua nanti akan bisa ditularkan perubahan-perubahannya. Oke, saya lanjutkan untuk slide-nya. Ya, kita mencoba mengenali Mendeley secara lebih jauh. Kita coba mengelola. Mungkin untuk masalah ini saya agak sedikit lompati ya. Ini hanya fitur-fitur untuk membantu saja menandai dokumen-dokumen. Jadi contohnya ini, ada ikonnya gambar PDF. Berarti ini referensi ini memiliki lampiran PDF. Kemudian saya kasih bintang. Mungkin barangkali kita lagi mereview ini dan belum selesai, maka saya kasih bintang, atau mungkin ini sebagai calon nanti jadi referensi penelitian kita, maka saya kasih bintang. Kemudian tanda hijau ini sifatnya read dan unread. Kalau unread itu sudah hijaunya tidak besar ya, kalau hijau besar ini sifatnya adalah masih unread ya, kita belum baca. Terus untuk ngurutin seperti biasa kayak Windows Explorer, pokoknya kalau kita sudah familiar dengan Windows Explorer itu cukup mudah. Mohon maaf, nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa layangkan di chat, nanti biar moderator nanti bisa memberi tanda ke saya. Oke, membuat folder ini bisa klasifikasi sebebas kita. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu ada semua pengen menggolong-golongkan. Karena apa? Artikel yang kita koleksi itu nanti jumlahnya sangat akan banyak sekali. Jadi kalau nanti kita harus mencari satu artikel kayak punya yang saya koleksi di sini, saya kesulitan seperti ini. Ini kita mencari setiap artikel yang kita inginkan belum tentu berhasil. Kita gulung scroll itu sangat pusing. Nah, maka untuk itu setiap folder di sini. Silakan. Contoh saya membuat semacam penelitian namanya ada sistem pakar atau stemming. Stemming ini akan saya kumpulkan semua penelitian yang ada di sini semua. Kita masukkan aja artikel, nanti tinggal kita drag and drop. Oh ya, ini ngomong-ngomong saya belum memberikan tutorial bagaimana memasukkan pustaka ya. Kita coba ya. Tadi saya sudah punya beberapa pustaka. Silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke portal jurnal dan menempatkan jurnal dalam bentuk file PDF-nya, silakan di-download. Saya akan memasukkan jurnal. Kayaknya ini saya sudah pernah masukkan jurnalnya. Tapi nggak apa-apa, nanti sebagai contoh untuk untuk ganda gitu ya, contoh untuk ganda. Oke, ini saya sudah masukkan jurnal, saya sudah download dan kebetulan langsung dibaca. Nah, dibaca ini kalau nggak salah ini nanti akan masuk ke download. Namanya judulnya adalah filenya 4331368. Oke, bagaimana cara memasukkan jurnal dengan judul analisis penyalahgunaan data pribadi ini ke dalam Mendeley? Itu yang paling penting. Nah, cara pertama kita akan masukkan dalam bentuk satu file, karena nanti kita bisa mengkoreksi kesalahan filenya dengan lebih baik. Nah,
kita temukan caranya adalah kita buka Mendeley, kemudian kita pilih file, add file, ini pakai dengan aplikasi desktop, pilih add file, oke, file, add file, kemudian nanti kita akan cari, kebetulan download, tadi foldernya ada di download, nah kebetulan ada di paling atas. Nah ini terima kasih kepada Windows 10 ini mau memberikan yang paling terakhir taruh di atas. Kita akan masukkan. Cara masukkan bisa diklik di situ atau bisa langsung kita drag and drop. Kita drag, kita tahan dengan mouse, kita jatuhkan di Mendeley-nya. Ini akan saya jatuhkan. Otomatis nanti dia akan masuk ke sini. Oke, kita lihat apakah Mendeley-nya sudah bereaksi atau belum. Oh, mohon maaf, tadi harus saya cancel dulu. Oke, ini kita coba cek. Tadi namanya apa? Nggak kelihatan ya. Yang barusan kita tambahkan recently edit. Nah, oh belum, berarti kita masukkan, kita ulangi ya. Saya coba pakai cari dokumen lain karena kalau nggak salah punyanya Pak Indra ini sudah saya pernah masukkan. Ya, jurnal lain. Oke, jurnal lain itu Google Scholar aja ya. Yang paling gampang Google Scholar. Google Scholar ini bisa kita download, contoh misal ada augmented reality, saya belum punya jurnal seperti ini. Saya akan download salah satu. Ini ada downloadannya nggak? Ini ada PDF-nya. Ini dari Scholar, Survey of Augmented Reality. Contoh aja, saya klik download. Oke, kita tunggu sampai kita mendapatkan jurnal tersebut sehingga nanti kita bisa masukkan ke dalam Mendeley kita. Ini kalau nggak salah, coba kita, ada di download namanya Press ya. Oke, sudah ada di sana. Kita tengok di download. Save. Kita save. Di download, oke. Oke, saya sudah menyimpan jurnal tersebut. Namanya ini. Nah, sehingga kalau kita masukkan di dalam Mendeley, jurnal ini, kita cara gampangnya adalah dengan menggunakan drag. Tapi kalau tidak menggunakan drag pun sebenarnya juga bisa dengan memilih file. Kita klik di sini, kita jatuhkan. Ya. Otomatis nanti akan mengekstrak metadatanya. Begitu berhasil mengekstrak datanya, akan dimunculkan dengan artikelnya ini, detailnya akan muncul di sampingnya. Nah, survei augmented reality. Apakah betul dokumen itu? Kita buka. Oke. Kita disuruh membenarkan apakah jurnal itu sudah sesuai dengan yang ada di yang sebenarnya. Autornya gitu ya. Betul, ini sudah betul. Kemudian nama jurnalnya dipresentasikan itu ya. Ya, ini dipresentasikan pada volume. Ini betul. Berarti dia sudah bisa membaca Mendeley itu. Meskipun ada tulisan kecil di sini, dia telah dibacanya. Kemudian sebagai nama jurnalnya. Kemudian, kalau ini kalau dipresentasikan volume 2, apa ini? Berarti namanya present ya, 97, oke. Kemudian abstraknya juga ketangkap. Doi-nya ada. Ya, jadi kalau dengan doi ini berarti kayak semacam kita itu sebagai warga negara itu KTP-nya gitu. Jadi satu ini punya satu alamat unik atau identitas unik. Nah, ini sudah bisa untuk menambahkan. Cara menambahkan yang lain sebenarnya seperti itu, cuman ada satu folder. Jadi tapi saya sangat kurang menyarankan karena nanti apa, jurnal-jurnal yang dimasukkan itu nanti butuh dibenarkan. Apakah ini jurnal yang saya masukkan barusan ini termasuk jurnal, apa buku,
apa proceeding atau film atau apa, ini kan perlu dibetulkan di sini. Atau bahkan misalkan skripsi. Skripsi biasanya menggunakan tesis. Namanya tesis. Tesis atau report, paten dan seterusnya. Atau surat kabar, newspaper, artikel gitu, magazin. Nah, itu macam-macam. Itu harus dicek nama pengarang. Saya kira itu yang paling di perlu diperhatikan. Kemudian jangan lupa begitu selesai kita menambahkan, kita bisa lakukan sinkronisasi. Kita lakukan sync, otomatis progresnya akan ditularkan. Artikel yang sudah kita koleksi di sini akan ditularkan ke via webnya. Sehingga nanti kalau Anda ngasih pakai Android pun akan basisnya ngambil dari yang ada di cloud, akan ditularkan ke Androidnya. Itu untuk menambahkan dokumen, itu yang pertama. Kemudian jangan lupa begitu kita menambahkan dokumen agar tidak tersesat di perpustakaan kita, kita bisa menambahkan dengan menggunakan membuat folder ya, contoh membuat folder. Contoh misalkan AR itu, augmented reality misalkan ya. Saya buat folder AR. Nah, khusus nanti folder AR ini menampung semua penelitian yang sifatnya augmented reality. Nah, bagaimana cara menambahkan ke AR? Tadi kan saya tadi menampilkan semua. Pilih all dokumen dulu. Ini kan AR-nya sudah ada di foldernya di sini. All dokumen sudah dicentang. Ini saya muncul di sini adalah all dokumen. Nah, di all dokumen di bawahnya ada AR. Nah, nanti dokumen yang barusan kita masukkan tadi, recently edit, ini bisa kita drag, masukkan ke AR. Nah, ini cara mudahnya begini, di drag aja. Terus kita lepas. Otomatis nanti tergolong di all dokumen, di AR juga gitu. Tidak hanya di satu. Nah, jadi sudah ada dua. Jadi misalnya kita bisa temukan juga di AR, bisa temukan di all dokumen. Ini cara mudahnya. Nah, itu untuk menambahkan ke folder ya. Jadi kita golong-golongkan. Bisa juga dengan menggunakan filter namanya apa ya? Namanya tag ya, dengan menambahkan tag di sini. Contoh AR atau apa, metodenya apa, bisa kita tambahkan. Oke, baiklah, saya coba lanjutkan. Kemudian begitu kita sudah menambahkan, kalau mencari saya coba lompati, saya kira nanti bisa dipelajari dengan cukup cepat ya. Ini saya lompati karena terbatas waktu juga. Kemudian ini juga dalam proses mencari dokumen, saya kira saya juga lompati, nanti silakan kalau Anda ada yang perlu ditanyakan yang urgent dalam pencarian, tapi ini cukup mudah. Nah, bisa juga di Mendeley diberikan fasilitas cek duplikat, silakan nanti bisa dicoba, tapi untuk saat ini saya lompati karena terbatas waktu. Ini ada kode dari moderator soalnya. Kemudian yang paling penting berikutnya, setelah kita mengkoleksi jurnal-jurnal, jangan lupa ya, kita itu akan mereview. Jurnal itu tidak begitu jurnal kita tambahkan, kita membuat nulis naskah, terus naskah kita citasi, apakah itu sudah aman? Itu belum aman. Itu belum aman saya katakan. Kenapa? Ini bisa juga karena kata-katanya bisa jadi naskah yang kita tulis dengan yang ada di jurnal yang kita citasi itu sama persis. Itu nanti kalau berhadapan dengan mesin tool plagiasi, itu nanti akan terkategori sebagai jurnal plagiat. Kenapa? Karena akan mencocokkan jurnalnya itu adalah sama persis dengan kontennya. Bisa saya contohkan di sini. Maka di sini Anda tidak diperkenalkan dengan menggunakan copy paste dari tulisan yang ada di jurnal. Tapi Anda harus menggunakan cara tertentu. Ini sebagai contohnya ini, cek plagiasi. Saya sering melakukan cek plagiasi dari jurnal-jurnal yang saya terima. Kebetulan dari jurnal ini contoh dari jurnalnya Pak Gede dari Stimik Bali kalau nggak salah. Oh mohon maaf saya keliru, belum yang ini. Hasil plagiasi itu ada di sini. Yang Pak Gede itu namanya
cluster ya tadi judulnya ya. Ini jurnal ini, analisis cluster ya. Kita coba cek hasil analisis cluster. Ini hasil cek plagiasi dengan menggunakan namanya Identicate. Identicate itu adalah anak perusahaannya dari Turnitin. Jadi tidak diragukan lagi bagaimana dia bisa ngecek secara live online dari kata-kata persis. Jadi ada satu kata-kata yang keblok persis kayak gini. Ini adalah plagiasi seperti ini. Ini tidak. Nah, meskipun sudah mencantumkan citasi, ini tetap dikatakan plagiasi. Ini terutama bagi adik-adik mahasiswa. Ini kebanyakan sering melakukan tulisan itu asal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Padahal itu tidak boleh seperti itu. Nah, terus bolehnya bagaimana? Kita menggunakan teknik parafrase. Teknik parafrase itu kalau tulisan yang ada di jurnal itu harusnya direview, digunakan bahasa kita sendiri cara menyampaikannya jadinya. Jadi silakan di review, kemudian ditulis apakah ada catatan. Nah, Mendri menjembatani itu. Jadi ketika saya klik di sini, barangkali ada satu kata-kata cukup penting. Kita bisa menggunakan teknik highlighting. Ini di menu di bawah menu di sini ya. Ini ada highlighting. Nah, contoh kalau misalkan saya arsir kayak di stabilo gitu. Terus kemudian kita bisa kasih komentar, add note gitu ya, atau tes misalkan lorem ipsum misalkan gitu ya. Nah, ini ada semacam catatan-catatan yang nanti bisa kita ambil mungkin di kata-kata pernyataan ini yang nanti akan kita sitasi. Nah, tidak semuanya di copy ya, enggak. Tapi ini ya kita akan disitasi selebihnya pendapat kita. Terus selain itu kita juga bisa memberikan semacam hasil review untuk sementara bisa kita tuliskan di sini contoh lorem ipsum apa gitu. Kata-kata bla 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 lorem ipsum misalkan. Nah, tulisan di sini kita tuliskan sehingga nanti kalau kita nulis naskah kita tinggal ngambil saja tulisan di sini hasil citasi dan sudah kita bahasakan dengan bahasa kita. Jadi kata-katanya nggak persis. Paling aman yaitu kita ngambil artikel dari bahasa Inggris kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Google Translate terus dibenar-benari itu sudah aman sebenarnya mesin plagiasi sudah tidak bisa membaca. Nah, makanya itu. Tapi kalau bisa copy paste pasti itu konangan. Di mana aja nanti di nama di artikel di mana yang merah tadi itu plagiat dengan mana satu contoh ini ya. Ini plagiatnya dengan portal yang di satu. Saya tengok di ke bawah ini dengan OJS Unut ACID sekian persen plagiasinya. Nah, padahal di dalam jurnal kebanyakan biasanya plagiasinya tidak boleh lebih dari 25%. Ya. Jadi ini Pak Rudi. Maka nanti tolong gunakan kata-kata sendiri, gunakan kalau misalkan kalimatnya dari jadi tadinya aktif kita ubah jadi pasif. Sudah agak lumayan. Nah, jadi ini kata-katanya sudah menghindari plagiasinya seperti itu. Oke, baiklah seperti itu. Mendri menjembatani cara mereview jurnal juga tool-tool untuk dipakai untuk mereview jurnal. Saya lanjutkan. Kemudian menggunakan, nah ini yang paling penting. Setelah kita mengumpulkan beberapa artikel-artikel di dalam Mendeley, kita nanti bisa melakukan citasi di naskah kita. Nah, tentunya Anda harus menyediakan aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata itu nanti bisa diinstal dengan menggunakan plugin-nya. Sebagai contoh, saya sudah menuliskan naskah artikel. Nah, kebetulan punya saya di Mendeley saya ini sudah saya install, maka akan muncul seperti itu. Tapi kalau misalkan kita uninstall, nanti otomatis saya uninstall. Ketika saya klik install lagi, ini akan tertulis install MS Word plugin ya, MS Word plugin. Nah, ini diklik saja di MS Word-nya, tapi MS Word-nya harus dalam keadaan tertutup dulu. Nah, jadi tadinya kalau saya buka Word, mohon maaf, Word, Word, ini saya buka Word, Anda nanti bisa menemukan Word-nya itu di
bagian references ya. Di references ini saya nggak ada Mendeley ya, belum ada, tapi adanya word references di sini ya. Nah, saya akan tambahkan di sini, saya close dulu word-nya. Kita install plugin-nya. Install MS Word plugin. Ya. Otomatis ketika nanti berhasil, nanti kita bisa ceknya dengan word-nya tadi. Kita coba word-nya tadi. Kita cek word. Oke. Nah, di dalam word-nya nanti kalau kita cek periksa atau di references sudah ada Mendeley. Di sini ada simbol Mendeley-nya, ada insert citation, ada refresh, ada open Mendeley. Mendeley ini bisa dibuka lewat word juga bisa gitu ya langsung ya. Jadi insert bibliografi untuk mendapatkan daftar pustaka. Nah, kita akan mencoba untuk khusus waktu ini kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana kita mensitasi sebuah dokumen. Tentunya kalau kita punya daftar pustaka yang kita masukkan di Mendeley udah lebih dari satu, ini agak kelihatan bagusnya. Jadi, tapi kalau misalkan baru satu, silakan boleh ditambah artikel-artikel yang lain, ada jurnal artikel PDF dan seterusnya. Sembarang dulu ditambahkan, tidak harus pakai folder dulu nggak apa-apa, masukkan sehingga nanti kita bisa mensitasi. Sebagai contoh, ya, ini saya sudah install plugin. Saya sarankan juga nanti kalau adik-adik atau Bapak Ibu semua menggunakan bukan versi Word, mungkin pakai LibreOffice, terutama untuk yang di Linux atau apa gitu, bisa menggunakan LibreOffice, ini disupport juga. Dan untuk menambahkan di web browser kita, web importer, agar bisa mudah untuk menggrab sebuah pustaka yang kita tampilkan di web browser, itu sekalian bisa diinstal juga. Nah, oke, baiklah kita coba langsung mulai. Nah, saya sudah punya satu dokumen Word. Nah, saya coba buka aja. Di sini mohon maaf saya menggunakan contohnya menggunakan kata-kata lorem ipsum agar tidak ini lorem ipsum hanya kata-kata biasa aja. Nah, di dalam kata-kata ini nanti saya akan buat yang namanya sitasi, terus yang terakhir nanti ada daftar pustaka. Nah, di dalam sitasi ini ada beberapa kalimat yang mungkin saya kutip. Nah, kalau kutip itu biasanya pakai tanda petik. Tapi kalau misalkan kita mengambil dari ide, nah ide bisa dituliskan, terus kita bisa kutip di awal atau di akhir. Coba, mungkin saya akan mencoba di tengah. Saya akan coba di tengah tampilkan. Saya akan mengkutip di sini. Ini ada petik-petik di sini, saya akan kutip. Kita masuk ke references. Ya. Di dalam references ada menu dari Mendeley khusus. Di sini terdapat ada insert citation. Oke. Lakukan itu dengan insert citation. Contoh saya akan mengambil karangan yang namanya Abdul Qadir misalkan. Abdul Qadir yang paling gampang. Kalau namanya orang luar agak sulit ngejanya. Oke, kita Abdul Qadir, ada Abdul Qadir. Teori aplikasi pengolahan citra misal. Saya klik di sini. Kalau versi kecilnya, tapi kalau pengen lebih layarnya lebih gede bisa pakai GoToMendeley seperti ini, boleh juga. Ya. Terus pilih site. Ya, ada tombol site. Nah, artinya kita akan masukkan sebuah citasi. Saya klik, oke. Akan di-generate sebuah citasi baru ke dalam naskah kita. Mohon maaf, saya besarkan. Nah, di sini ada citasi baru, Abdul Qadir Susanto. Terus saya akan ulangi lagi contoh di kalimat di paragraf kedua. Akan saya masukkan sebuah citasi. Insert citation, saya tidak akan membuka Mendeley secara besar, tapi hanya dengan tulisan ini. Kita udah tahu tulisannya, contoh misalkan di sini namanya ada Adri. Nah, misalkan campur aduk ini ya, pokoknya hanya sekedar contoh. Stemming Indonesia misalkan, saya pilih ini, cerita ini. Saya klik di sini. Nah, dengan catatan tulisan ini bukan hasil copy paste. Ini hasil review kita dengan bahasa kita, ya. Dengan bahasa kita. Kemudian ini sudah muncul citasi. Nah, ini citasinya sudah kita punya ada 2 citasi. Nah, bisa jadi di dalam sebuah artikel kita memasukkan citasi itu di awal paragraf. Nah,
Di awal paragraf, saya juga coba citasi lagi. Citasi misalkan saya akan masukkan yang namanya guo. Ada satu artikel. Saya klik masukkan, akan masuk di awal paragraf, awal kalimat, awal paragraf. Nah, kita sudah berhasil mensitasi berapa pustaka ya? Ada 3 pustaka. Ada 3 pustaka. Bisa jadi nanti citasinya akan bertambah, bisa double-double. Mungkin pendapat Pak Abdul Qadir ini senada dengan pendapatnya dari orang lain. Saya coba citasi lagi di sampingnya Pak Abdul Qadir. Saya contohkan di sini. Oke, di sini. Di sampingnya Pak Abdul Qadir. Insert citation. Saya akan tulis yang namanya Li. Paling gampang ya. Li. Yang keluar mokol ya. Nah, ini sudah masuk. Ada dua penulis, ada 2 jurnal yang kita sisipkan di sampingnya. Ini dengan asumsi tulisan yang ada di depannya itu ini adalah yang berpendapat 2 orang ini atau 2 penulis ini. Ya, jadi kita bisa menggabungkan seperti itu. Nah, ini dengan sitasi. Kemudian bagaimana kalau kita sudah menuliskan sitasi, tapi sitasi kita itu eh, hasil citasi yang kita lakukan itu nanti akan kita buat daftar pustakanya. Nah, saya akan hapus ya beberapa. Oke, saya geser. Saya di bagian paling bawah akan saya tulis daftar pustaka. Silakan ada adik atau bapak ibu semua bisa yang langsung praktek bisa menuliskan sembarangan teks asal citasi nggak apa-apa. Nanti bisa dihapus lagi. Saya akan mencoba menuliskan daftar pustaka. Contoh ini ada daftar pustaka. Kemudian saya akan masukkan daftar pustakanya. Begitu sudah ada citasi yang kita bikin, nanti kita mengenerate daftar pustakanya langsung otomatis. Daftar pustakanya langsung terbentuk. Nah, ini nggak akan terlewat, beda dengan versi manual. Lah Pak, kalau seperti ini kok nggak bisa rata kanan rata kiri? Nah, ini bisa kita rata kanan rata kiri juga. Kita tinggal lakukan dengan MSP. Ini sudah bisa. Jadi otomatis setiap perubahan citasi yang ada di sini ini akan menambah di dalam tulisan kita. Ya. Mohon maaf, ini saya kurangi ke paragrafnya biar kelihatan nanti tidak terlalu banyak paragraf. Oke, lorem ipsumnya. Nah, ini ada. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini sudah muncul. Jadi ketika adik-adik, Bapak Ibu semua menulis sebuah naskah penelitian, kemudian naskah penelitian itu sudah ada citasinya, dan kemudian harus dibuat, dikonvert dalam bentuk artikel. Apakah kita harus nulis ulang? Tidak. Kita bisa mengambil dari naskah itu untuk ditulis artikel. Nah, kebetulan style citasinya mungkin berbeda. Nah, kalau berbeda, Mendeley ini sangat memungkinkan untuk mengubah citasinya. Kebetulan kalau di Sinus untuk naskah itu menggunakan American Psychological Association atau APA. Ada di tempat lain menggunakan Harvard, ada menggunakan IEEE. Nah, kalau di Sinus sendiri khusus untuk jurnal, ini untuk citasinya menggunakan stylenya pakai IEEE untuk Tecomsin, untuk jurnal ilmiah Sinus pakai style apa tetepan. Nah, coba kita rubah. Ini tidak harus mengubah tulisan semua. Kita klik IEEE akan mengubah yang namanya jenis citasinya. Nah, di sini sudah terlihat yang namanya citasinya di jenis IEEE. Ya. Nah, di sini otomatis. Nah, ini nanti akan muncul 1-2 otomatis akan berubah juga. Karena dengan menggunakan IEEE kita berubah sampai berubah-ubah tidak ada masalah. Kalau memang perubahannya tidak bisa seimbang, Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa lakukan refresh. Kok belum? Di refresh nanti otomatis bisa. Tapi dengan catatan setiap artikel yang dibuka ini biasanya ada kesorot dengan kayak semacam kayak gini. Amin. Oke, seperti itu. Itu cara citasinya. Saya kira ini sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian kalau sudah ini kita coba citasi oke. Nah,
Ada satu aturan di satu jurnal tertentu menginginkan ketika citasinya ganda atau pendapat dari beberapa peneliti yang kita sitir itu ada double atau lebih dari satu, itu harus digabung. Contoh kayak di slide seperti ini. Kalau di Tikomsin juga seperti itu harus digabung. Maka kita bisa lakukan dengan fasilitas merge citation. Ya. Sebagai contoh ya, kita akan coba mendemokan. Ini ada contohnya di paragraf awal tadi. Kita bisa merge-kan ya. Ini mohon maaf. Saya gabung dulu. Kemudian kita buka Mendeley dulu. Oke. Mohon maaf. Mendeley. Mendeley Omatic, Mendeley-nya. Oh, stylenya kok masih berubah terus. Edit citation, oke. Edit citation, oke. Setelah edit citation kita coba go to Mendeley. Terus di sini nanti ada yang namanya kalau nggak salah tool. Sorry, bukan tool ya. Apa ya, di merge tadi ada di fitur, kok nggak ada di sini ya. Harusnya ada di bagian di sini ada merge. Kalau muncul otomatis kita bisa langsung lakukan dengan ini merge. Ada merge. Kita klik merge. Oh, sorry, salah, mohon maaf. Merge-nya bukan merge satu artikel jadi dua dokumen, jadi satu dokumen itu tidak, tapi merge ini ada untuk menggabungkan citasi saja. Saya belum menemukan di sini, coba nanti. Oke, saya cari dulu ya. Ini kok nggak kelihatan. Biasanya seperti itu. Oke, saya lompati dulu sebentar, oke, karena waktunya biar bisa ngirit. Nanti merge ya, coba. Kemudian selanjutnya untuk daftar pustaka sudah, oke. Kemudian style station ya, style station. Bagaimana kalau misalkan kita pengen mendapatkan style station, tapi ternyata style station itu tidak kita temukan di dalam Mendeley yang dibutuhkan. Contoh kita pengen mempublikasikan jurnal, tapi di dalam jurnal tersebut tidak ada yang ada di Mendeley. Tidak ada di dalam list yang ada di Mendeley di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa membuka option atau mungkin di bagian views ini. Di bagian ini nanti kita bisa mencari jurnal-jurnal yang ada terdaftar ya. Ini bisa ditambahkan atau bahkan bisa di-download gitu ya. Ini perlu diinstal kalau perlu diinstal tambahan. Jadi kalau di Sino sendiri hanya pakai apa sama IEEE itu sudah aman. Tapi IEEE sendiri juga cukup banyak itu ya, tapi tidak ada perbedaan signifikan antara IEEE yang satu dengan IEEE yang lain. Nah, itu. Nah, kalau memang tidak menemukan di sini, Bapak Ibu bisa mendownload yang namanya style citation-nya itu di alamat csl.mendeley.com. Ya, bisa tulis csl.mendeley gitu. Nanti otomatis akan diarahkan ke style Mendeley ini. Ini di bagian ini. Search by name Mendeley CSL. csl.mendeley.com. Nah, di sini berisi sangat banyak sekali. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan kata kuncinya. Otomatis nanti akan dimasukkan. Nah, ini bisa di-download juga nanti setelahnya. Nah, ini nunggu sampai internet. Mungkin itu. Ada fitur tambahan lagi sebenarnya saya pengen ungkap, tapi mungkin tidak perlu urgent. Mendeley itu sebenarnya kayak semacam bersosial media dengan penelitian. Artinya apa? Kita bisa join penelitian atau kolaborasi dengan penelitian, terutama Bapak Ibu dosen yang bisa melakukan itu, atau mungkin mahasiswa juga bisa sebenarnya, tapi jarang ya. Ini bisa berkolaborasi, bisa berbagi artikel, bisa
bisa bikin grup, kemudian bisa berbagi artikel seperti ini, joinan, berbagi, nanti bisa diarsir. Yang satu sudah mereview, yang satunya mereview paragraf berikutnya, warnanya beda-beda setiap anggota grupnya. Nah ini saya agak cepat aja, nanti bisa sampai kita mempromosikan profil penelitian kita di Mendeley. Jadi kayak semacam kita kayak punya Facebook gitu loh, di Facebook penelitian gitu maksudnya. Nah, kita bisa mempublikasikan artikel kita, bahkan kalau kita nanti biar orang lain bisa menjangkau kita untuk bisa mensitasi publikasi kita, ini dengan menggunakan di Mendeley. Ini di bagian My Publication ya, di desktopnya. Terus kemudian riset terbaru kita bisa mencari katalog itu bisa mencari artikel di Mendeley, artinya kita bisa mencari lewat judul-judulnya. Nanti kalau ada Mendeley-nya artikelnya itu ada filenya, itu ada simbol download-nya di sini. Ada simbol download-nya. Itu bisa di-download file full tag-nya. Tapi kalau enggak hanya metadata saja. Itu di Mendeley. Artinya apa? Semua member Mendeley akan biasanya memposting hasil publikasinya, sehingga nanti bisa ditemukan orang lain atau mungkin saling berbagi pustakanya. Kemudian pencarian sama, bisa di desktop, bisa di web. Kemudian setiap artikel bisa ditambahkan secara cepat add Mendeley to library, ya add to library. Jadi buka di web, jadi ketika buka, oh kok nomor artikel, masukkan pustaka. Nomor artikel masukkan di pustaka. Itu untuk bisa kita. Kemudian ini sama, ini statistik, ada readernya, citasinya berapa. Kemudian, nah satu fitur yang canggih juga, di Mendeley itu kita bisa mencari artikel yang memiliki kesamaan. Artinya yang kita inginkan, kita memiliki, saya ingin mencari tentang sistem pakar. Oh artikelnya yang sistem pakar, artikel yang sistem pakar itu kita pakai untuk mencari artikel sistem pakar lainnya. Tapi tidak hanya sistem pakar saja, mungkin metodenya apa, certainty factor. Nah, itu berarti metode certainty factor kita pakai untuk pencarian juga. Kemudian artikel yang lain, mungkin tiga hal ini kita pakai untuk mencari artikel-artikel yang sejenis. Jadi bisa ring gitu. Jadi akan memberikan rekomendasi. Nah ini silahkan nanti bisa dimanfaatkan. Related dokumen ya mencari. Nah, dengan Mendeley juga Anda akan diberikan semacam kesempatan untuk bisa berkarir, bagaimana kita bisa melakukan penelitian, bisa mengupload CV, agar apa? Kita dapat dana untuk penelitian atau kita bisa dapat kuliah, ditawari kuliah oleh profesor-profesor gitu. Nah, itu di situ bisa kita upload. Ini kurikulum vitae bisa kita masukkan, CV namanya, kemudian find job gitu ya. Next funding opportunity, bisa dapat kesempatan pendanaan, penelitian, sekolah gitu ya. Nah, saya kira begitu. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, di sini saya juga punya sebuah kayak semacam apa ya namanya, Pak Paul tadi tanya kurikulum vitae, jadi saya ingat saya punya kurikulum vitae juga ternyata. Mendeley.com. Tadi saya udah login. Jadi ketika saya klik di sini nanti saya di webnya punya kurikulum vitae. Ketika saya klik di sini otomatis akan muncul kurikulum vitae kita. Nah, saya klik. Oke, ini ada simbol Mendeley Advisor gitu ya. Ini ada penelitian, update profile standout. Nah, disuruh update katanya. Oke, saya punya H-index 1. Jadi kalau banyak citasi saya, nanti saya indeksnya lebih banyak, citasinya juga akan lebih banyak, otomatis apa ya, istilahnya itu sebuah prestasi bagi orang-orang akademiknya. Ini beberapa artikel yang saya udah unggah gitu ya. Ada education juga, riwayat pendidikan, dan itu insya Allah kalau nggak salah nanti bisa kita generate kalau nggak salah. Tapi saya lupa cara mengenerate-nya. Mungkin itu yang hal-hal yang penting yang perlu saya sampaikan untuk di awal. Moga-moga bisa menyimak karena ini juga terburu waktu, katanya 1 hour. 1 hour saya agak pindah-pindah aplikasi agak sedikit berat. Maka saya ngomongnya jadi rodok susu-susu. Mohon maaf sebelumnya, mungkin silahkan kalau nanti ada banyak pertanyaan, silahkan yang bisa lewat mic bisa atau mungkin lewat chat.
Untuk selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada Bapak Moderator, Bapak Paulus. Monggo mungkin bisa ditindaklanjuti seperti itu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh Susianto atas presentasinya. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, monggo kalau ada pertanyaan seputar Mindre, citasi jurnal, reference, atau tentang plagiasi juga boleh. Meskipun nanti seminar series ini akan ada kelanjutannya tentang plagiasi jurnal, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa bisa lihat di event.sinus.id. Perkiraan tanggal 8 Juni habis lebaran nanti akan ada pembahasan lebih detail lagi tentang plagiasi jurnal. Boleh chat atau boleh meng-on-kan mikrofonnya jika mau bertanya, monggo. Kalau tidak ada hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan seminar, nanti akan diinformasikan lewat tim teknis melalui email yang kemarin digunakan untuk pendaftaran. Kemudian untuk materi ini, baik dari Pak Teguh atau dari pemateri seminar yang lain, akan di-upload di webnya event.sinus.id, tetapi setelah seminar tersebut selesai. Mungkin itu, monggo kalau ada yang bertanya. Ini saya lihat, monggo lewat chat juga boleh. Nah ini, mohon maaf ini nickname-nya Asus gitu ya. Bisa kami mendapat informasi jika ada pelatihan lagi untuk pembahasan mengenai plagiasi. Nggih, plagiasi nanti bisa dilihat Bapak atau Ibu di event.sinus.id kira-kira tanggal 8 Juni sebelum Prof. Aris. Oh ya, satu lagi informasi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang terdaftar di sini yang mengikuti seminar Mendeley referensi jurnal ini sekaligus bisa untuk mengikuti seminar online pembicara utama kita yaitu Prof. Aris dari Undip yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juni hari Selasa. Untuk informasi ID meeting dan juga password nanti akan menyusul di email Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa masing-masing. Oke, mungkin itu jika tidak ada tambahan atau tidak ada pertanyaan yang lain, saya cukupkan untuk seminar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa. Kemudian mudah-mudahan donasi yang diberikan juga bermanfaat dan menjadi amal jariah masing-masing. Amin. Jadi, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.